Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Hai guys, perkenalkan, nama saya Nabila Khairani dengan NPM A1A021097, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu Angkatan 2021. Yang saya hormati Bapak Dr. Nurmanza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra, dan teman-teman yang saya banggakan. Ini saya akan mempresentasikan video tentang metode penelitian untuk melengkapi tugas ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. 1. Metode penelitian pada pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna, lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar di lapangan. Fokus penelitian sesuai dengan fakta. Ciri penelitian kualitatif: pertama, penelitian menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Ketiga, tekanan pada proses bukan hanya. Keempat, bersifat induktif. Kelima, mengutamakan makna. Keenam, mengungkapkan sikap pertentangan hubungan dan pandangan yang terjadi pada sebuah lingkungan responden. Dalam hal pengumpulan data, Gate et al. 2008 mengemukakan terdapat beberapa macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, analisis, visual, studi pustaka, dan interview. A. Metode observasi. Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sujana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang timbul dalam objek. Ciri-ciri observasi. Pertama, observasi mempunyai sasaran yang khusus. Observasi dilakukan secara sistematis. Kedua, observasi membutuhkan pencatatan dengan segera. Observasi membutuhkan keahlian. B. Metode analisis visual. Analisis visual adalah sekelompok sistem dan proses pengukuran yang menghubungkan penataran analisis dengan visualisasi informasi. Ciri-ciri analisis visual: pertama, visual ringkas dan sederhana dan angka kompleks. Kedua, hemat waktu dan siap tempat pakai. Ketiga, siap untuk presentasi PowerPoint. Kelima, berkolaborasi dalam memvisualkan data penelitian dengan rekan antara secara real time. C. Metode studi pustaka. Berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Ciri-ciri studi pustaka: pertama, penulis berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan buku dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian atau benda-benda lainnya. Kedua, menjelaskan hubungan sebab akibat pengembangan teori dalam fase desain penelitian. D. Metode interview atau wawancara. Salah satu metode pengumpulan data yang mengadakan wawancara atau tanya jawab lisan untuk memperoleh data. Ciri-ciri metode interview ialah: pertama, mengumpulkan informasi. Kedua, adanya pewawancara. Ketiga, adanya narasumber. Keempat, netral. Kelima, bersikap adil. Keenam, santai. Dan ketujuh, bersikap ramah. Kedua, metode penelitian pada pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai bagian dan serangkaian investigasi sistematika terhadap fenomena dengan pengumpulan data untuk kemudian diukur dengan teknik statistik, matematika, atau kompusi. Macam-macam metode penelitian kuantitatif yaitu dengan ciri-ciri: 1. Memiliki data 2 atau lebih yang diukur pengaruhnya. Ketiga, menggunakan sampel atau prinsip keterwakilkan bersifat objektif. Ketiga, relatif singkat, tidak memerlukan waktu yang lama. A. Korelasi. Metode koresional merupakan yang digunakan dalam evaluasi, terutama untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih berdasarkan koefisien. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti koresional bertujuan untuk mendeteksi tingkat kaitan variasi yang berdasarkan koefisien korelasi. Ciri-ciri korelasi: pertama, penelitian pada variabel yang sulit diteliti dengan menggunakan eksperimen. Kedua, menunjukkan tingkat tinggi rendahnya suatu hubungan antar variabel. Ketiga, menguji beberapa variabel berbeda waktu yang sama.
Kelima, menggunakan untuk memprediksi variabel berdasarkan variabel bebasnya. Mengujinya dengan angket tes berupa kuesioner dan poin base serial dengan skala Ikot dan skala Kurman. B. Eksperimen. Penelitian eksperimen biasanya lebih banyak digunakan dalam bidang eksak. Ada dua jenis penelitian eksperimen, yaitu semu dan sungguhan. Metode eksperimen semu digunakan untuk memperoleh informasi yang diperoleh data sebenarnya, digunakan pada kondisi tidak mengungkapkan pengontrolan variabel yang relevan. Metode eksperimen sungguhan digunakan untuk mengkaji hubungan sebab akibat. Ciri-ciri eksperimen yaitu: pertama, memanipulasi variabel bebas; kedua, adanya proses observasi atau pengamatan; ketiga, memungkinkan untuk melakukan replikasi, menguji dengan tes soal dan tes laboratorium. C. Survei. Metode ini digunakan dalam evaluasi untuk membuat pancanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta serta sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner atau pernyataan. Dengan ciri-ciri: 1. Melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi; kedua, informasi yang dapat berasal dari responden; ketiga, sampel harus representatif atau nyata; keempat, mengujinya dengan metode analisis wacana. Ketiga, metode penelitian pada pendekatan campuran merupakan suatu metode yang digunakan dalam mencampurkan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian campuran bersifat plauser atau menghargai perbedaan dan berorientasi pada 16 pekerjaan serta bersifat praktis. Karena salah satu awal akhirnya penelitian campuran tidak lepas dari peran filsafat pragmatisme. Dalam metode ini adalah R dan D PTK dan Liaison Study. A. R&D atau Research atau Development. Penelitian yang digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran berciri-ciri dengan rumusan masalahnya ada 5. Pertama, bagaimana hasil analisis kebutuhan tentang modul ajar teks eksposisi guru dan siswa SMP dengan instrumen analisis SWOT. 2. Bagaimana hasil desain yang diajarkan teks eksposisi modul ajar berbasis PJBL instrumen peneliti. 3. Apakah hasil pengembangan modul ajar menulis teks eksposisi lain digunakan pada siswa dengan instrumen lembar angket kelayakan segi bahasa. 4. Bagaimana implementasi model ajar dengan instrumen lembar observasi. Kelima, apakah modul ajar yang sudah diimplementasi kepada siswa sudah efektif atau belum dengan instrumen teks-teks menulis. B. PTK atau penelitian tindakan kelas. Penelitian ini digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memperdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Berciri-ciri dengan rumusan masalah ada 2, yaitu: pertama, bagaimana proses pembelajaran pada teks eksposisi pada siswa; kedua, apakah hasil proses pembelajaran dapat meningkat proses menulis teks eksposisi pada siswa. Demikian video dari saya. Hari panas membelah sawah, hutan rimba di Malaysia. Maaf jika ada salah, namanya juga manusia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Haripan warahmatullahi wabarakatuh. Kok hai presentasikan video tentang metode akhir semester. Jangan lupa like,